Shalom jemaat Tuhan, kita masuk dalam ibadah raya kedua dan kemudian kita akan bersama-sama memuji dan meninggikan Tuhan. Dan biar Tuhan ditinggikan dan dimuliakan dari apa yang sedang kita lakukan hari ini. Dan saya percaya jika saudara berdoa bersama di rumah, beribadah bersama di rumah, bergandengan tangan, memuliakan Tuhan, maka Tuhan akan menyatakan pertolongan dan pembelaannya bagi kita semua. Haleluya, haleluya. Kita lakukan pujian. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Haleluya. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berbukit hijau. Tuhan adalah gembalaku. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan, Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku sekalipun aku berjalan dalam lembah kegelapan. Aku tak akan takut bahaya, sebab Kau besertaku. Mari sama-sama, Tuhan adalah gembalaku. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan, takkan kekurangan aku. Amin. Ia membaringkan aku di padang yang berbukit hijau. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan. Tuhan adalah gembalaku,
dalam ibadah raya kedua melalui media yang kami pakai untuk jemaat Tuhan bisa beribadah di rumah mereka masing-masing. Mari Tuhan tolong persiapkan kami semua layak menyembah, memuji, memuliakan Engkau dan mendengar apa yang menjadi pesan bagi hidup kami. Firman Allah akan diperdengarkan, biar firman itu menjadi kekuatan bagi kami. Kami percaya setiap umat Tuhan akan diberkati. Dari rumah-rumah berkat Tuhan mengalir dengan dahsyat. Haleluya, haleluya, amin. Salam jemaat Tuhan. Dalam ibadah raya kedua ini saya akan sampaikan firman Tuhan dari kitab Mazmur pasalnya yang ke-23, ayatnya yang pertama. Alkitab berkata, Mazmur Daud, Tuhan adalah gembala, takkan kekurangan aku. Daud bicara ini bukan karena kemudian dia jadi orang penting sesudah itu, tetapi Daud bicara ini, dia melewati berbagai proses. Sebelum dia jadi orang hebat, dia hanyalah seorang gembala dari beberapa kawanan domba yang dipercayakan, kambing domba yang dipercayakan oleh ayahnya. Tetapi Daud mengalami apa yang disebut dengan pembelaan, pemeliharaan Tuhan. Karena dia menjadikan Tuhan menjadi gembala. Dia tidak menjadikan hidupnya menjadi gembala yang menuntun dirinya sendiri. Tapi dia merasa sadar bahwa dia butuh Tuhan dalam hidupnya. Sebab tanpa Tuhan, dia akan terus berada dalam kekurangan. Tetapi jika bersama dengan Tuhan, dia terus berada dalam apa yang dia butuhkan dalam hidupnya. Dan jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan, apa yang ingin saya sampaikan dari ayat ini? Ada 3 prinsip yang saudara akan lihat. Yang pertama, Tuhan yang menjadi gembala, takkan kekurangan aku. Dia yang melewatkan kita dalam lembah kekelaman dengan gada dan tongkat Tuhan yang menyertai. Adalah dia Tuhan yang tidak pernah terlambat menolong kita walaupun masalah sudah di ujung tanduk. Ujung tanduk dari masalah itu adalah maut. Ujung tanduk dari masalah itu adalah kebinasaan. Ujung tanduk dari persoalan ini mengerikan, mengkhawatirkan dan menakutkan. Tetapi Tuhan yang menjadi gembala atas kita adalah Tuhan yang tidak pernah terlambat untuk menolong. Ketika kita mengharapkan manusia menolong kita, kadang suka terlambat. Dan bukan cuma suka terlambat menolong, kadang tidak mau tolong dan tidak mau buat apa-apa walaupun kita sudah berseru dan meminta. Tetapi dia Tuhan yang tidak pernah terlambat. Akhirnya dia tidak akan biarkan kita. Ketika ujung tanduk persoalan itu sudah ada, maka percayalah, dia akan menumbuhkan tanduk baru sehingga kita masih bisa bernapas lagi. Ketika engkau mulai kehabisan napas, Tuhan mensuplai napas baru bagi engkau. Tanpa melalui oksigen yang engkau harus beli, engkau pasti akan terus bernapas. Asal engkau jadikan dia menjadi gembala dalam hidup. Dia Tuhan yang tidak pernah berhenti membela walaupun badai krisis terus terjadi. Kita tidak bisa pungkiri badai krisis ada di depan mata kita. Tapi percayalah, badai krisis pasti berlalu. Karena dia Tuhan yang tidak pernah terlambat walaupun sudah di ujung tanduk persoalan itu. Dia Tuhan yang dapat melewatkan kita dari setiap kenyataan yang berpotensi mendatangkan gizi buruk atau busung lapar dalam kehidupan. Mungkin kita berkata bahwa kalau Tuhan tidak tolong lagi, kalau saya tidak bekerja lagi, kalau saya dirumahkan terus, potensi kelaparan akan menimpa keluargamu dan engkau akan bertata, yang akhirnya adalah busung lapar. Ini ujung tanduk, saudara, ujung tanduk. Tetapi ujung
ujung tanduk itu tidak akan pernah membunuh dan mematikan kalau dia Tuhan gembala. Karena dia tidak pernah terlambat. Ketika engkau mau melewati batas ujung tanduk itu, dia Allah supply tanduk baru untuk memungkinkan engkau untuk bisa melewati semuanya. Sehingga engkau tidak akan pernah tertimpa dengan isi buruk. Engkau tidak akan pernah tertimpa dengan keadaan yang mematikan. Yang kedua, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Dan dia yang menjadi gembala akan melewatkan kita dalam lembah kekelaman kengerian sekalipun. Adalah Tuhan yang selalu memberi jalan menuju kecukupan walaupun gak ada harapan. Dia Tuhan yang sanggup bikin jalan saat tidak ada jalan. Apalagi engkau hanya melewati jalan setapak, jalan berduri yang masih terbuka jalannya bagi engkau lewati. Barangkali jalan itu adalah lembah kekelaman. Barangkali jalan itu adalah seperti Israel melewati laut Tebrau yang sudah dibelah. Kita nggak tahu licinkah, kita nggak tahu ada ancaman-kah, ada maut-kah di sana. Sehingga engkau mulai berkata, mungkinkah aku bisa bertahan hidup? Tapi dengar ini baik, dia selalu memberi jalan menuju kecukupan walaupun sudah tidak ada harapan. Engkau tidak perlu takut, engkau tidak perlu cemas, engkau tidak perlu khawatir menghadapi apapun. Dengar ini baik. Mungkin masa karantina di rumah, masa berdiam diri di rumah membutuhkan waktu yang cukup lama. Tapi dia selalu membuka jalan menuju kecukupan. Adalah Tuhan yang tidak biarkan hidup kita berada dan menikmati berkat yang kosong. Berkat kosong itu berkat ampas. Berkat yang kosong itu gak ada isi. Kalau tuh ada isi sedikit dan gak enak, dan gak memberi rasa puas, gak memberi rasa cukup. Tapi dia Tuhan yang akan memberi jalan-jalan berkah, jalan-jalan mujizat menuju kecukupan itu. Sehingga walaupun apa yang terjadi, engkau pasti akan cukup makan, cukup minum, cukup makan. Walaupun engkau harus berdiam diri. Orang Israel berjalan 40 tahun lamanya di padang belantara, padang gurun. Mereka tidak pernah menabur dan menuai. Tapi Tuhan pelihara. Dengan tidak ada yang kena usul lapar. Haleluya. Ada jalan menuju kecukupan. Alkitab berkata, jangan khawatir tentang hidup. Lihat burung di udara. Tuhan pelihara tanpa dia menabur. Lihat bunga bakung di padang. Tuhan dandang dengan indahnya. Bahkan kemegahan dari kelebihan Salomo dan istananya tidak seindah Tuhan dandangi bunga di padang. Mintalah, dia akan beri. Carilah pintu, engkau mendapat. Ketuklah pintu dibuka. Itulah jalan menuju kecukupan. Dia Tuhan gembala akan mendatangkan itu bagi saudara. Haleluya. Wow. Haleluya. Dia tidak menyediakan berkat sisa bagi kita, karena dia menunjukkan jalan menuju kecukupan. Engkau tidak perlu cemas dan berkata, ini lama-lama kita makan ampas. Lama-lama kita makan makanan seperti anak terhilang makan makanan baru. Ini kita bisa makan makanan sisa ini. Engkau tidak perlu banyak. Tuhan tidak izinkan engkau pergi pungut makanan di sampah sana. Sisa makanan orang di sampah untuk engkau. Dia Tuhan yang gembala. Adalah Tuhan yang memberi jalan menuju kecukupan. Sehingga jalan itu tidak menuju kepada kotak sampah, di mana engkau harus mengais makanan yang sisa dari orang untuk engkau makan. Saya percaya Tuhan kasih. Dia gembala yang memberi jalan menuju kecukupan. Adalah Allah yang bertanggung jawab. Haleluya. Yang ketiga, yang terakhir bagi kita,
Dia Tuhan yang sanggup memberi rasa tenang dan rasa aman dalam keadaan terburuk, bahkan keadaan mematikan sekalipun. Inilah yang Alkitab gambarkan oleh Daud melewati lembah kegelapan. Ada gada dan tongkat. Mungkin engkau sedang kehilangan rasa aman hari-hari. Engkau sedang kehilangan rasa tenang karena badai virus corona yang engkau tidak tahu siapa yang bisa bawa, siapa yang ada di sekelilingmu yang terpapar. Engkau tidak perlu tahu. Alkitab bilang dia Tuhan penyertaan dan pembela, sanggup memberi rasa aman dan tenang. Engkau berdiam diri dan engkau berdoa, jadikan dia gembala dalam hidup. Dan saya percaya, walau 1000 orang rebah di sisi kiri, 10.000 di sisi yang lain, engkau tidak perlu tahu, dia Tuhan akan membela itu. Sehingga engkau tenang, engkau aman dalam lindungan dan penyertaan. Orang yang berlindung dalam lindungan yang Maha Kuasa akan berkata kepada Tuhan, engkau tempat perlindungan, kota benteng dalam hidupku. Haleluya. Maut sedang mengintai di depan mata kita. Alkitab berkata hidup kita selangkah dengan maut. Dan bayangkan kalau engkau masih bisa melangkah hari ini, berarti engkau sedang melangkahi maut, termasuk virus corona. Saya bilang begini, dan sering kali bilang begini, persoalan itu biasa, masalah biasa, virus mematikan itu biasa, termasuk virus corona dan virus-virus yang akan datang sesudah itu biasa. Tidak akan pernah melebihi iman, kekuatan bersama dengan Tuhan. Engkau cakap menanggung semua. Asal seperti di ibadah raya 1 tadi saya bilang, engkau jangan cari gara-gara. Kalau engkau itu tahu itu malapetaka dan maut, engkau tidak perlu menerobosnya. Engkau menghindarinya. Jaga kesehatan. Diam di rumah. Ikuti anjuran pemerintah untuk diam di rumah. Ikuti anjuran Badan Pekerja Harian Gereja Bethel Indonesia melalui surat edaran yang dikeluarkan oleh Ketua Sinode GBI. Bahkan dalam pengumuman secara resmi, diam di rumah. Dan saya menginstruksikan seluruh jemaat Tuhan, diam di rumah. Seluruh mitra dimanapun berada, diam di rumah. Ikuti ibadah secara live streaming dari rumah saudara masing-masing. Dan jangan cemas, jangan takut. Tetap berharap, sebab dia sanggup memberi rasa aman. Dunia tidak memberi rasa aman, Tuhan memberi rasa aman. Dunia tidak memberi rasa ketenangan, tapi Tuhan memberi rasa tenang. Sehingga keadaan boleh terburuk, keadaan boleh memberi kematian, itu tidak akan menimpa engkau. Dari WC, saya menyampaikan ini bagi saudara, supaya saudara paham betul betapa baiknya Tuhan. Ini kabar baiknya bagi saudara. Dan kabar baik ini selalu ada. Persoalan boleh datang, masalah boleh datang. Selama engkau jadikan Tuhan menjadi gembala dalam hidup, engkau tidak perlu khawatir dan takut. Ada penyertaan berkat Tuhan bagi saudara. Wow, haleluya. Beri tepuk tangan dulu bagi Tuhan kita di rumah masing-masing. Dan Tuhan memberkati saudara. Amin, 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 haleluya. Kita akan menyanyikan sebuah pujian. Pujian yang pertama tadi adalah saya buat untuk kita semua jemaat Tuhan. Dan ada juga pujian yang kedua yang kemudian saya ingin nyanyikan bagi saudara. Dan lagu ini pun saya buat di tengah persoalan tekanan virus corona yang mematikan ini. Orang yang berlindung dalam naungannya selalu berkata, Tuhan tempat perlindungan. Hatinya melekat
akan diluputkan, akan dibentengi bila ia berseru. Bila ia berseru, Tuhan akan menjawab. Tuhan menyertainya dalam kesesakan. Orang yang berlindung, orang yang berlindung dalam naungannya, selalu berkata, Tuhan tempat perlindungan. Hatinya melekat di dalam namanya, akan diluputkan, akan dibentengi. Bila ia berseru, Tuhan akan menjawab. Tuhan